Ya, oke anak-anak, kita mau ngelanjut yang kemarin ya. Setelah ini ada video yang kalian bisa tonton. Nah, jadi kan kemarin itu kita masih ngebahas seputar di mana sih kejadian si fotosintesis ini dan berapa panjang gelombang dan sebagainya. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas reaksinya ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, sebelumnya tuh kemarin ada pertanyaan bagus tuh ya dari teman-temannya. Nah, Ibu harap tuh bakal kayak gini terus ya. Jadi ada yang nanya tuh kemarin dari Lovia ya. Lovia hadir hari ini? Lovia hadir? Oh, enggak ada ya? Iya. Nah, jadi kemarin itu, nah ada yang nanya, kan ceritanya fotosintesis itu terjadi seharian ya, pagi sampai malam. Kemudian kemarin kan Ibu bilang salah satu syarat utama fotosintesis itu adalah cahaya matahari. Nah, sekarang ceritanya kan kalau malam hari nggak ada cahaya matahari, nah apakah fotosintesis akan tetap berlangsung atau gimana? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua kemarin seputar kutub ya, Ibu, kalau Ibu nggak salah. Itu hampir mirip sih sebenarnya. Nah, jadi reaksi itu akan berlanjut. Nah, jadi kenapa namanya nanti reaksi terang, kenapa nanti namanya reaksi gelap? Jadi namanya reaksi terang karena dia terjadi pada saat intensitas cahaya cukup. Gitu. Kenapa namanya reaksi gelap? Nah, ini dimulai pada saat intensitas cahaya mulai redup. Jadi redup itu kapan ya? Mulai dari sore ke malam hari. Nah, kayak gitu. Apakah bisa kita setting misalnya, kan kemarin dia sukanya cahaya merah sama biru ya, sukanya cahaya merah sama biru. Bisa nggak kita setting pakai lampu yang memantulkan cahaya merah dan biru? Bisa-bisa saja. Nah, asalkan panjang gelombangnya seperti yang kemarin sudah kita bahas, antara 680 sampai 700 nanometer. Nah, makanya kalau kalian nanti masuk jurusan biologi atau pertanian, nah nanti kan akan ketemu mata kuliah mungkin ya kultur jaringan. Nah, jadi di lab kultur jaringan itu memang ada lampu khusus ya yang ngebuat si tanaman itu tetap bisa fotosintesis walaupun dia nggak harus merah dan biru gitu. Nah, atau kalian ke bandara ngelihat anggrek di sana misalnya bisa tumbuh bagus. Nah, itu ada settingan lampunya supaya mereka juga tetap bisa fotosintesis. Nah, jadi untuk hari ini kita fokus ke reaksi terang dulu ya. Nah, baru nanti di pertemuan selanjutnya akan di reaksi gelapnya. Nah, jadi seperti yang kita bahas kemarin, reaksi terang itu kan terjadi di setiap lempeng tilakoid ini. Nah, kalau kemarin kita bahas per milimeter daun itu ada 0,5 juta kloroplas, kalian bisa bayangkan berapa banyak tilakoid per kloroplasnya, per lebar daunnya. Jadi bayangin kalau teratai keladi itu daunnya lebar segitu, ya hitung-hitung saja kira-kira kloroplasnya ada berapa, tilakoidnya ada berapa. Ya, nah sedangkan nanti reaksi gelap akan berlanjut di daerah kosongnya yang kemarin kita sebut dengan stroma. Nah ya, mungkin kalian Ibu perlihatkan video dulu ya, biar lebih jelas. Oke, nah ini diperhatikan baik-baik ya. Carbon dioxide, water, and energy. The chemical process by which plants use these resources to manufacture glucose, the building blocks of plants, is called photosynthesis. In the process, oxygen gas is produced as a byproduct. The energy for photosynthesis. Oke, nah jadi intinya kita mau buat ini, ya nak. Kalau kemarin kita mau memecah ini, nah itu konsep dasarnya dulu. Originates in the sun and arrives at the earth as sunlight. This light has both a wave and a particle nature. The particles, or photons, are the smallest units of light. Photons oscillate along a path, which is measured as wavelengths. The light emitted from the sun contains photons in a wide spectrum of wavelengths, called the electromagnetic spectrum. Photosynthetic organisms use only a small portion of the electromagnetic spectrum, called visible light.
Photosynthetic organisms contain pigments. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, foton itu ini animasi saja ya, nak. Foton itu seolah-olah menumbuk setiap lembar dari daun. Nah, nanti kejadiannya ketika mereka menumbuk daun ini, nah sampai ke dalamnya gimana? Ya, nah bisa diperhatikan. That facilitate the capture of wavelengths of light in the visible light range. The color of the pigment comes from the wavelengths of light reflected. Plants appear green because they reflect yellow and green wavelengths of light. Red and blue wavelengths of light are absorbed by these pigments and provide the energy that is used for photosynthesis. Ya, nah jadi beberapa cahaya itu sebenarnya akan dipantulkan kembali ya. Kalian lihat di sini green dan yellow itu akan dipantulkan kembali, sementara cahaya merah dan biru itu akan diserap. Ya, panjang gelombang untuk merah dan biru itu akan diserap. Nah, ini juga yang membuat kita seringkali melihat daun itu kebanyakan berwarna hijau atau kuning. Nah, jadi kalau kalian ditanya kenapa rata-rata daun warnanya hijau, nah itu apa yang kita lihat ya, bukan karena ada klorofil, karena klorofil itu di dalam sebenarnya. Nah, itu adalah pantulan cahaya yang tidak diserap oleh si daun itu. Jadi itulah visible light yang kita lihat pada akhirnya, ya. Within eukaryotic photosynthetic organisms, also known as photoautotrophs, the chemical reactions of photosynthesis occur within plant cells in specialized structures known as chloroplasts. Oke. Nah, kita udah berada di dalam nih, ya. Kita udah ada di dalam sel, ya. Nah, lebih dalamnya lagi kita udah ada di dalam sebuah organel bernama kloroplas. Photosynthesis consists of two sets of reactions, the light-dependent reactions and the Calvin cycle. Within the chloroplast are small disc-like structures called thylakoids, which are surrounded by a fluid-filled space called the stroma. The reactions that synthesize glucose, the Calvin cycle, occur in the stroma. The light-dependent reactions occur in the thylakoid. Oke, nanti beberapa buku akan menyebut reaksi terang itu sebagai reaksi yang bergantung terhadap cahaya, ya, atau beberapa buku nanti akan menyebutkannya sebagai fotolisis air. It is here that conversion of light energy to chemical energy is initiated. Oke. In most photosynthetic. Kalian kalau lihat ini, ya, kalau lihat penampang seperti ini, nah ini kan sebenarnya akan mengingatkan kembali kalian pada proses sistem transport elektron, ya. Nah, ada beberapa enzim di sini, kemudian ada ATP sintase. Nah, sama, nah ini juga ATP sintase, ya. Nah, jadi kejadian si reaksi gelap itu atau fotolisis air atau reaksi yang bergantung cahaya tadi, nah terjadi di membran ini, gitu ya. Nah, ini kan struktur membran seperti yang kalian pelajari di kelas 2 ya, ada protein integral, ya, kemudian ada phospholipid bilayer. Nah, ini sebenarnya pelajaran kalian di kelas 2 ya. Jadi tidak perlu kaget melihat oh rupanya seperti ini ya di dalam setiap organel. Kayak begitu. Organisms. Thylakoids contain pairs of photosystems called photosystem 1 and photosystem 2. Oke. Nah, jadi ini dikasih nama itu sih ya. Kalau kemarin kan ada nama-namanya juga NADP, NADH, sitokrom, dan seterusnya. Nah, ini juga dikasih nama. Nah, namanya adalah fotosistem. Nah, jadi ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Nah, kalian nanti bisa perhatikan bagaimana 2 dan 1 ini bisa bekerja sama dengan sangat baik, ya, yang ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan beberapa hal yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Work in tandem to produce the energy that will later be used in the stroma to manufacture sugars. The photosystems of the thylakoid consist of a network of accessory pigment molecules and chlorophyll. The molecule. Sekarang kan bisa bedakan ya, mana kloroplas, mana klorofil. Nah, jadi kloroplas itu rumahnya, klorofil itu adalah zat yang ada di dalam fotosistem. Ya, yang kemarin kita bahas ada klorofil A, ada klorofil B. Nah, ini jadi zat itu ada di dalam si protein ini. That absorb the photons of light. Within the pigment molecules, the absorbed light energy excites electrons to a higher state.
Systems will channel the excitation energy gathered by the pigment molecules to a reaction center chlorophyll. Oke, nah kalian lihat ya, akibat adanya foton yang masuk, nah itu ngebuat elektron di sini itu menjadi tidak stabil. Ya, ada eksitasi, exit artinya keluar ya. Ada elektron nanti yang harus keluar dari fotosistem ini. Nah, ini kan mirip kayak sistem transport elektron ya. Jadi elektron-elektron ini nanti akan dibawa pindah-pindah sama seperti kemarin. Ya, ketika pindah nanti harus membayar pakai H+. Ya, coba diperhatikan dulu. Molecule, which will then pass the electrons to a series of proteins located on the thylakoid membrane. Photons of light strike photosystems 1 and 2 simultaneously. We will examine what happens with the photons striking photosystem 2 first. The energized electrons are passed from the reaction center of photosystem 2 to an electron transport chain. The electrons lost by photosystem 2 are replaced by a process called photolysis. Oke. Nah, jadi elektron yang tadi sudah tereksitasi itu akan di-replace. Ya, ini kan harus tetap distabilkan kembali ya. Kalau reaksi kimia itu kalau misalnya ada 2 elektron yang diambil oleh molekul lain, berarti kan harus diganti. Maka gantinya kita dapat dari mana? Dari fotolisis air. Nah, makanya reaksi ini nama lainnya adalah fotolisis air. Jadi ini molekul H2O ya. Ini H2O yang sudah bersusah payah diserap oleh akar, sudah ada di dalam setiap lempeng si tilakoid tadi, ya. Ini kan dalamnya berarti ya. Nah, maka ini harus difotolisis, harus dipecah dengan menggunakan foto cahaya. Nah, nanti 2 elektronnya, ini kan ada 2H, ya. Nah, 2 elektron dari H2O ini akan menggantikan elektron yang tereksit tadi. Nah, maka struktur klorofil ini akan tetap stabil, tidak rusak. Nah, seperti itu kira-kira. Involves the oxidation of a water molecule producing free electrons and oxygen gas. Iya. While this ada oksigen yang dilepas nantinya dari hasil ini. Nah, maka nanti kalau di soal ditanya, apa sih hasil dari reaksi gelap? Ya, yang pertama adalah oksigen. Nah, karena otomatis ya ketika H2O dipecah, 2 elektronnya menggantikan tadi, maka oksigennya akan dibebaskan. Oxygen gas is a byproduct of photosynthesis. It is an important input to the cellular respiration pathways. As electrons pass through the electron transport chain, the energy from the electron is used to pump hydrogen ions from the stroma to the thylakoid, creating a concentration gradient. This gradient powers a protein called ATP synthase, which phosphorylates ADP to form ATP. The low-energy electrons leaving photosystem 2 are shuttled to photosystem 1. Within photosystem 1, low-energy electrons are re-energized and are passed through an electron transport chain where they are used to reduce the electron carrier NADP. Oke, lihat di sini nak, ketika dia sampai di fotosistem 1, ya dibawa oleh angkot ke sebuah protein lain bernama NADP reduktase, nah maka akan langsung ditangkap oleh NADP+. Nah, jadi hasil kedua dari reaksi terang ini adalah NADPH, ya, karena ini sudah menangkap 2 elektron nantinya. Nah, seperti itu, kira-kira ya. Nah, kan kalau kemarin kita sepakati ya, setiap nyinggah di satu rumah, maka harus ada H+ yang dibayar. Nah, ini sebenarnya kebalikan saja. Kalau kemarin kan keluar dia ya. Nah, kalau ini H+-nya nanti akan masuk, akan masuk ke dalam. Nah, karena dia elektronnya ketika dia pindah ke sini, nah H+ di luar itu akan masuk ke dalam. Nah, pindah lagi ke sini, H+-nya akan masuk ke dalam. Nah, nanti secara tidak langsung, H+ di dalam sini akan banyak sekali. Ya, kebalikan. Kalau kemarin H+ di luarnya yang banyak. Kalau sudah banyak berarti harus dimasukkan kembali. Nah, ini kalau sudah banyak di dalam berarti harus dikeluarkan kembali. Nah, mesin pengeluarannya tetap nanti namanya ATP yang kemarin. To NADPH. Nah, kan lihat ya. Nah, ini udah numpuk nih H+ di sini. Ini harus dikeluarkan.
Nah, otomatis kan kalau mesin ini bekerja, ya H plus keluar lagi, otomatis akan ada ATP yang dihasilkan. Namanya aja ATP sintase ya. Nah, otomatis dia secara fungsional pun akan menghasilkan ATP. Maka hasil ketiga dari reaksi terang ini adalah ATP. Kita udah punya 3 ya, oksigen, NADPH, dan ATP. When the chloroplast is receiving a steady supply of photons, NADPH and ATP molecules are rapidly being provided to the metabolic pathways in the stroma. Therefore, the ATP and NADPH formed during the light-dependent reactions are used in the stroma to fuel the Calvin cycle reactions. Oke. Nah, jadi nanti nak, ya kelanjutannya adalah si ATP dan NADPH, hati-hati ya. NADPH, kalau kemarin NADH. Nah, ada penambahan huruf P di sini, ingat saja untuk fotosintesis ya, P. Nah, berarti kalau ada NADPH itu adalah hasil dari fotosintesis. Nah, jadi nanti ATP dan NADPH ini akan digunakan sebagai energi untuk melanjutkan di reaksi gelap. Ya, nah jadi videonya cukup sampai sini dulu. Ya, besok kita lanjut reaksi gelapnya. Kita balik ke PowerPoint-nya. Ya, tadi mau share dulu PowerPoint-nya lagi. Ya, nah tadi kan kalian melihat ini ya. Ya, kan kalian tadi ngelihat ini ya. Nah, jadi ketika ini ditumbuk oleh foton, si tilakoid ini ditumbuk oleh foton, ya satu sisi H2O sudah siap ada di dalam setiap lempeng si tilakoid ini. Nah, maka kan kalian akan menjumpai fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nah, jangan kebalik ya, yang bekerja itu 2 dulu baru 1. Ya, bukan berarti yang 1 nunggu. Yang 1 tetap kena foton, yang 2 juga tetap kena foton. Nah, tapi setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata mereka estafetan ya. Nah, di sepanjang membran ini tetap ada 21, 21, 21. Jadi penuh ya. Ini cuma sampel saja yang diambil untuk per reaksinya. Nah, ketika ini ditumbuk foton ya. Nah, jadi fotosistem 2 ini hanya suka foton dengan panjang gelombang P680. Ini sering sekali nak muncul di soal, sering sekali. Ibu tekankan sekali lagi. Ya, fotosistem 2, nah dia cuma suka panjang gelombang 680. Kalau panjang gelombangnya 700, nah maka itu akan ditangkap oleh fotosistem 1. Jadi mereka nggak akan rebutan foton gitu pada intinya. Ya, P680 untuk fotosistem 2, P700 untuk fotosistem 1. P ini maksudnya panjang gelombang ya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika ditumbuk oleh foton tadi, nah maka secara otomatis kan ada 2 elektron yang keluar. Ya, tadi ada seperti ada kompleks yang menangkap si foton itu namanya akseptor primer. Ya, kalau udah ada 2 yang keluar, si kawan ini kan kekurangan. Nah, pasti dia akan kehilangan dong ya. Nah, dari 2 yang hilang tadi maka harus diganti sesegera mungkin oleh elektron dari H2O. Seperti itu nak kalau orang kimia. Jadi nggak boleh dibiarin kosong gitu, harus segera ada yang menggantikan. Nah, penggantinya diambil dari H2O, makanya namanya fotolisis air. Nah, O2-nya diapain? Ya, O2-nya dibebaskan. Untuk siapa? Untuk kita bernafas, untuk si tanaman sendiri bernafas, untuk hewan bakteri bisa bernafas. Ya. Nah, kemudian kan ada angkot ya. Nah, angkotnya masih sama namanya plastoquinon ya atau PEKI. Enggak usah dihafal sih, ini nggak akan keluar di soal ya. Nah, PEKI. Nah, kemudian diambil oleh enzim ya yang di tengah-tengah tadi yang kalian lihat namanya kompleks sitokrom. Mirip kan ya sama yang kemarin. Nah, jadi ketika dia nyinggah di kompleks sitokrom ini harus ada H+ yang masuk ke dalam. Nah, kalian lihat ini angka 4 di sini. Ya, harus ada H+ yang masuk ke dalam. Otomatis ya, kalau di dalam sini sudah ada H+, dia pasti akan mencari mesin ATP supaya dia bisa keluar lagi. Ya, ingat konsep sel itu menganut sistem homeostasis, harus seimbang. Ya, kalau kalian bisa menerapkan filosofi ini dalam hidup, ya insya Allah kalian akan sehat-sehat saja gitu loh. Nah, semana banyak yang dimakan, nah maka harus seimbang dengan aktivitas yang kalian lakukan. Makanya 3 piring, habis itu tidur.
apa nggak obesitas. Nah, seperti itu ya. Sel saja menganut sistem keseimbangan ya, apalagi kita yang sudah punya banyak sel. Nah, seperti itu. Jadi masuklah H plusnya kemari ya. Nah, si elektron tadi melanjutkan perjalanan. Nah, dibawa oleh angkot kedua namanya plastosianin atau PC. Nah, dibawa kemana? Ke fotosistem 1. Sementara, ya nak, sementara fotosistem 1 ini kan juga kena foton, juga kena cahaya. Otomatis, dia juga akan menghilangkan 2 elektron, dia juga akan kehilangan 2 elektron. Nah, jadi 2 elektron dari dia mencelat keluar, ya tereksitasi keluar, segera ditangkap oleh si akseptor ini, ya, kemudian dibawa oleh angkot, namanya piridoksin atau FD. Kalian lihat tadi ditumpangkan di sebuah rumah namanya NADP plus reduktase, secara otomatis nanti akan dipertemukan dengan NADP plus ini, ya, yang memang kondisinya ini kan ada 2 pasangan elektron bebas ya kalau di kimia, ya ada 2 plus, 1 plus, plus begini kan, artinya ada 2 elektron bebas yang dia butuh pasangan gitu loh. Nah, ya dia butuh pasangan supaya dia oktet kan begitu ya kalau misalnya di kimia ya, kalau kalian lihat sistem periodik unsur itu. Supaya dia oktet, supaya dia sempurna, supaya biloxnya itu oke, maka dia harus ditambahkan dengan 2 elektron. Pas dong ya. Nah, ini kan udah siap, ada 2 elektron yang nganggur. Ya udah untukmu saja. Akhirnya jadilah produk si NADPH yang nanti akan berfungsi sebagai energi. Nah, si kawan ini nak, ya si kawan ini nggak ada masalah. Kenapa? Sekalipun dia sudah kehilangan 2 elektron, toh dia sudah dapat gantinya. Nah, ini juga sering muncul di soal gantinya dari mana? Dari 2 elektron yang berasal dari fotosistem 2. Gitu. Kan ini diestafetkan. Punya dia keluar, jalan-jalan sampai sini, diteruskan angkot kedua, ya secara otomatis kan dia akan menggantikan ya kehilangan elektron pada fotosistem 1. Si fotosistem 2 marah nggak elektronnya tiba-tiba disumbangkan ke sini? Oh enggak dong, toh dia juga sudah dapat gantinya dari fotolisis H2O. Jadi kalau misalnya ditanya kekurangan elektron dari fotosistem 2 itu dapat dari mana? Dari fotolisis H2O. Kekurangan 2 elektron dari fotosistem 1 itu didapat dari mana? Didapat dari fotosistem 2. Jadi disumbangkan. Ini baik nih fotosistem 2-nya. Kayak begitu. Nah, maka di ending dari hasil ini, di ending dari reaksi ini akan menghasilkan 3 komponen. Ya, yang pertama adalah oksigen, yang kedua adalah ATP, yang ketiga adalah NADPH. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya adalah reaksi non-siklik, ya, non-siklik. Kan kalian tidak lihat ada siklus di sini. Nah, tapi ya ada tapinya. Ini mungkin tidak ada di buku kalian. Tapi ya, kalau ini kita biarkan terus berlangsung, maka proporsi ATP dan NADPH per 1 kali reaksi itu akan jumlahnya sama. Ya, semana banyak ATP ya segitulah banyak NADPH. Maka beberapa tanaman dia harus pinter ya. Nggak boleh NADPH ini kebanyakan. Karena yang dibutuhkan kan ini bentuk uang tunai yang nanti siap untuk kita pakai. Begitu. Nah, maka si tanaman tadi harus melakukan reaksi non-siklik. Nah, maka kalau nanti di soal-soal ditanya, reaksi terang itu sebenarnya ada 2. Ada non-siklik, ada siklik. Kalau non-siklik, berarti kalian harus start dari fotosistem 2, berakhir di fotosistem 1. Ya, di P680 berakhir di P70 dengan hasilnya tiga hasil tadi, 3 komponen tadi, oksigen, ATP dan NADPH. Nah, tapi kadang-kadang tanaman itu dia tidak mau non-siklik terus, dia harus melakukan reaksi siklik supaya jumlah ATP-nya lebih banyak gitu. Maka caranya bagaimana? Dia hanya akan mengandalkan fotosistem 1 saja. Gitu ya. Nah, jadi kan ini sama-sama kena cahaya ya. Nah, fotosistem 2 kena cahaya, fotosistem 1 kena cahaya. Maka kadang-kadang fotosistem 1 ini cerdas. Ketika dia kena cahaya, harusnya ya dia akan menyampaikan ke piridoksin.
supaya hasilnya NADPH. Nah, hanya saja ya terkadang dia nggak mau mengikuti alur ini. Ini orang out of the box nih ya. Nah, dia akan mikir gimana caranya. Jangan, kalau dia nyampaikan ke piridoksin, maka hasilnya akan NADPH lagi. Nah, maka dia putar arah. Nah, putar arah. Harusnya dia ke kanan, dia putar arah ke kiri. Nah, itu oke-nya si fotosistem 1. Nah, jadi dia akan ya menyumbangkan 2 elektronnya, ya elektron yang sudah dia keluarkan tadi dia balikkan ke sini. Ya, dia balikkan ke sini, akhirnya akan ke kompleks sitokrom. Jadi piridoksin ini nak dia alih fungsikan. Ya, sebenarnya piridoksin itu ada di sini juga, ya, ada di sini nih nunggu. Jadi kayak kalian naik 110, tapi 110-nya bukan yang ke arah padang bulan, ke arah CTF gitu loh. Angkot yang sama tapi arah berbeda gitu. Ya, sudah nunggu sebenarnya di sini ada piridoksin 1 lagi. Ya, jadi 2 elektronnya dibawa ke sitokrom malahan. Kalau dibawa ke sini kan otomatis ya, Nak, dia akan keluar, ya dia akan keluar, akan ada 2 H+ yang masuk, hasilnya akan ATP. Gitu. Jadi siklik itu muter-muter di sini aja. Ya, 2 elektron keluar dibawa oleh piridoksin, tetap piridoksin ke kompleks sitokrom jadinya ATP. Ditumbuk lagi dibawa ke sitokrom jadinya ATP. Nah, kayak begitu. Jadi khasnya si siklik ini dia main-mainnya tetap di fotosistem 1. Diawali di P70 dan diakhiri di P70. Jadi 2 elektronnya ketika nyinggah, kan sebenarnya nyinggah ini supaya H+ masuk. Ya, ketika H+ masuk, ATP kan akan dihasilkan ya. Mesin si ATP sintase itu akan merespon. 2 elektronnya kemana? Dibawa balik. Jadi nggak akan kemana-mana. Si kawan ini nggak akan kekurangan elektron. Ditumbuk, ya, ditumpangkan sementara supaya H+ masuk, dibawa lagi ke sini. Ya, ditumbuk, keluar 2 elektron, dibawa ke sini, jadi ATP, balik lagi ke rumahnya, kayak begitu. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi siklik. Nah, jadi jangan kaget kalau di soal kalian nemu loh kok fotosistem 1 doang yang bekerja, si 2-nya ngapain? Ya 2-nya biar aja non siklik. Toh kan proteinnya banyak sepanjang ini. Yang non siklik ya non siklik, ya siklik ya siklik. Jadi mereka nggak akan tunggu-tungguan ya, Nak. Nggak akan tunggu-tungguan. Nah, silahkan yang non-siklik ya non-siklik, yang siklik ya siklik. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, Bu, rasa cukup ya hari ini. Ada pertanyaan? Kira-kira? Ya, Ibu berharap sekali untuk bab ini kalian bisa lebih aktif lagi. Kalau tidak sempat di forum ini, kalian boleh chat. Ya, Ibu apresiasi sekali sama beberapa teman-teman yang mau ngechat, nge-WA pribadi. Nah, akan Ibu balas. Nah, kemudian kalau memang pembahasannya itu secara general, akan dibahas di pertemuan pada saat kita live teaching. Ada yang nanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Silahkan melanjutkan pelajaran berikutnya. Terima kasih atas kehadiran anak-anak. Semoga sehat-sehat. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.